Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Silakan disiapkan buku LKS-nya dan dibuka halaman 49. Saya ulangi, halaman 49 bagian bawah hadis Rasulullah SAW ya. Jadi halaman 49 yang bagian bawah ada hadis yang akan kita pelajari hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin. Bagi yang belum lancar serta semuanya, silakan melihat, menyimak bukunya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini bagi yang belum paham, ini bacanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kita lanjutkan. Ittaquz zulma. Ittaquz zulma fa inna zulma fa inna zulma zulumatun. Saya ulangi, zulumatun yaumal qiyamah. Kita lanjutkan. Wattaqus syuhha. Wattaqus syuhha fa inna syuhha. Saya ulangi, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu itu membacanya rawahu Muslimun. Itu nama rawi hadisnya, Muslimun. Rawahu Muslimun. Ya. Kita ulangi dari awal. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Sekarang artinya.
satu kata. Mulai dari an Jabirin. An artinya dari. Jabirin, Jabir, nama orang, sahabat Rasulullah, Jabir. Radhiyallahu anhu, artinya radhiyallahu anhu itu semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Ittaqu jauhilah atau takutlah zulma, perbuatan zalim. Ya. Ittaqu, takutlah atau jauhilah oleh kalian, kata Nabi, perbuatan zalim. Fa inna zulma, karena kezaliman itu, fa inna zulma, karena kezaliman itu, zulumatun, merupakan kegelapan. Zulumatun merupakan kegelapan, yaumal qiyamati, di hari kiamat atau pada hari kiamat. Kita lanjutkan. Wattaqu, dan jauhilah oleh kalian. Wattaqu, dan jauhilah oleh kalian. Suha, sifat kikir. Suha itu sifat kikir. Kenapa kita diperintahkan untuk menjauhi sifat kikir? Fa inna suha, karena kikir itu ahlaka, telah banyak mencelakakan, man kana qablakum, umat sebelum kalian. Jadi Nabi mengingatkan supaya menjauhi sifat kikir, karena sifat kikir itu menjadi atau mencelakakan umat-umat sebelum kita. Hamalahum, yang mendorong mereka. Hamalahum, yang mendorong mereka. Ala ansafaku, untuk menumpahkan dima'ahum, darah. Dima'ahum, darah mereka, atau darah. Dima itu darah. Jadi saya ulangi, ala ansafaku, untuk menumpahkan. Safaku, menumpahkan. Dima'ahum, darah. Wastahallu, dan menghalalkan. Wastahallu, dan menghalalkan. Maharimahum, apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Wastahallu, dan menghalalkan. Maharimahum, apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Jadi umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum kita, banyak umat-umat yang hancur itu karena berbuat zalim dan juga karena suka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jadi arti wastahallu, dan menghalalkan, maharimahum, apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Jadi nggak boleh menghalalkan yang haram. Yang haram tetap haram, tidak boleh dihalalkan. Kita lanjutkan halaman 50. Halaman 50. Mari berlatih memberi arti, ya. Mari berlatih memberi arti. Coba halaman 50 kita mulai. Wa an Jabirin, dan dari Jabir.
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ittaqu, jauhilah atau takutlah, zulma, perbuatan zalim. Fa inna zulma, karena perbuatan zalim itu, zulumatun, adalah kegelapan, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wattaqu, dan takutlah atau jauhilah apa? Asyuhha, sifat kikir. Fa inna syuhha, karena sifat kikir itu, ahlaka man kana qablakum, telah menghancurkan, ya, ahlaka, telah menghancurkan atau telah mencelakakan, man kana qablakum, umat-umat sebelum kalian. Hamalahum, mereka mendorong mereka, ansafaku, untuk menumpahkan, dima'ahum, darah, wastahalu, dan menghalalkan, maharimahum, apa-apa yang diharamkan untuk mereka. Itu kita sudah artikan ya. Sekarang kita lihat halaman 50, itu ada tertulis yang dihitamkan, 1, bakhil akan menggiring seseorang ke dalam perbuatan maksiat. Ini maksudnya adalah akibat sifat bakhil. Ya, akibat sifat bakhil. Bakhil itu kikir ya. Akibat sifat bakhil apa saja? Kita lihat. Akibat dari sifat bakhil nomor 1 halaman 50. Bakhil akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau bakhil mendorong orang untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi orang bakhil ini kadang-kadang mempergunakan hartanya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Orang bakhil biasanya diantaranya begitu. Untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, mudah mengeluarkan. Ya. Tapi kalau untuk bersedekah, untuk membantu orang, sulit. Jadi bakhil itu, sifat bakhil itu berakibat pada nomor 1, akan menggiring seseorang ke dalam perbuatan maksiat. Jadi hartanya banyak dipergunakan untuk yang tidak baik, ya. Malah disimpan, kemudian juga disimpan, tapi juga dipergunakan buat yang tidak baik. Itu orang bakhil. Makanya sahabat Rasul itu bernama Abdurrahman bin Auf. Ya, halaman 50, Abdurrahman bin Auf itu sampai berdoa, Allahumma kini syuhan nafsi. Ya Allah, jagalah diriku dari kebakhilan. Allahumma kini syuhan nafsi. Ya Allah, jagalah diriku dari kebakhilan. Nih, kenapa? Ketika ditanya, ini ketika tawaf ya, Abdurrahman bin Auf ketika tawaf baca doanya itu melulu yang dibaca. Kemudian sahabat yang lain tanya, kenapa kok baca doa itu melulu? Allahumma qinis syuha nafsi. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari sifat kikir. Kenapa baca doa itu terus? Ya, dari sifat bakhil. Kenapa baca doa itu terus? Kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, sesungguhnya jika diriku terjaga dari kebakhilan, maka aku tidak akan mencuri, berzina, dan perbuatan dosa lainnya. Jadi kalau dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah diriku dari sifat bakhil atau kikir. Kenapa? Kok berdoa itu terus? Kenapa sering baca doa itu? Karena bakhil biasanya
mendorong orang justru mudah untuk mengeluarkan harta kepada hal-hal yang bermaksiat seperti berjudi, berzina, ya. Itu akibat sifat bakhil. Halaman 51, ya. Halaman 51, akibat sifat bakhil yang nomor 2, orang yang bakhil akan disiksa di neraka dengan hartanya. Nih, akibat sifat bakhil yang kedua, orang bakhil akan disiksa di neraka dengan hartanya, ya. Jadi orang-orang bakhil ini di dunia juga, bakhil atau kikir ini di dunia juga dijauhi oleh orang karena dia pelit, dia bakhil. Di dunia dijauhi oleh orang, kemudian nanti ketika meninggal, ketika wafat, orang bakhil ini akan juga disiksa ke dalam api neraka. Nomor 3, akibat dari sifat bakhil nomor 3, sifat bakhil dapat menghapus keimanan kepada Allah. Ini bahayanya sifat bakhil nih. Akibat sifat bakhil yang ketiga, sifat bakhil dapat menghapus keimanan seseorang kepada Allah. Akibat sifat bakhil dapat menghapus keimanan seseorang kepada Allah. Bahaya itu, ya. Nah, oleh karena itu ini ada beberapa yang sudah kita pelajari. Ada 3, ya. Akibat sifat bakhil ada 3. Yang pertama, ingat, sifat bakhil akan menggiring seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Orang-orang bakhil akan disiksa di neraka dengan hartanya. Yang ketiga, sifat bakhil dapat menghapus keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian yang saya sampaikan, dan kalian sebentar lagi akan menghadapi ulangan semester, penilaian akhir semester. Maka banyak-banyak belajar, membaca buku yang sudah saya ajarkan. Ingat, untuk ulangan akhir, maka bahan-bahan ulangannya itu mulai dari bab yang pertama kita pelajari sampai selesai yang kita pelajari, ya. Demikian, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Ingat, sebentar lagi ulangan, baca bukunya dari bab pertama sampai selesai, akan nanti sebagai bahan untuk ulangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.